kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengapa kelompok kami memilih usaha baju anak-anak. Karena usaha baju anak-anak ini termasuk usaha manufaktur yang bergerak di bidang garment. Usaha ini dibentuk atas dasar niat pendiri untuk mencoba melihat peluang dan kemudian memutuskan masuk ke dalam pasar pakaian yang sasarannya adalah pada pakaian kebutuhan anak-anak. Selanjutnya, usaha ini bernama Umi Clothing, yang usahanya ini perencanaan bisnis dengan menggunakan analisis 5W plus 1H. Yang pertama itu what? Usaha apa yang kita pilih? Yaitu usaha baju anak-anak. Seperti yang kita tahu bahwa di luar sana tentunya sudah banyak yang menjual pakaian anak-anak, namun itu semua berasal dari pabrik. Sedangkan apa yang kita pilih ini adalah produk buatan UMKM. Yang kedua itu ada wear. UMKM baju anak-anak ini berlokasi di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Yang ketiga itu ada WEN. Usaha ini dibentuk sejak tahun 2014. Usaha ini bersaing dengan para pengusaha baju anak-anak yang telah ada. Untuk merancang usaha ini kira-kira membutuhkan waktu 4 hingga 6 bulan. Dan kemudian untuk kembali modal dibutuhkan waktu sekitar 2 tahun. Yang keempat ini WO, yang menjadi sasaran para pasar. Produk ini adalah dibutuhkan banyak orang tua yang mencari kebutuhan pakaian untuk anak-anaknya. Yang kelima itu ada WAY. Mengapa kita memilih produk dari UMKM? Hal itu ditenggarai karena kami berpikiran UMKM pada bidang manufaktur garment masih jarang ada, karena kebanyakan garment adalah sebuah perusahaan. Yang keenam itu ada WO. Bagaimana cara pembuatannya? Yaitu pertama mendesain, yang kedua kemudian membuat pola, yang ketiga memilih kain, yang keempat memotong kain, yang kelima itu menjahit, dan yang terakhir itu memasang label. Sekian dari saya. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizky Uda Pratama dengan NIM 2019-210600. Ya, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang bahan apa saja yang digunakan oleh Umi Cloth Shop ini dan rincian apa saja yang dikeluarkan dalam kurun waktu 1 bulan. Yang pertama yaitu kain satin. Nah, di sini kain satin itu adalah bahan dasar dari pembuatan baju di Umi Cloth Shop ini, karena kain satin ini memiliki tekstur yang lembut dan halus sehingga jika digunakan oleh anak kecil maka akan terasa nyaman. Nah, pengeluaran sebulannya itu sebesar 240.000. Kemudian kain chiffon. Nah, kain chiffon ini biasanya digunakan untuk penghias dari kain satin. Nah, pengeluaran dalam sebulan itu berkisar sekitar 90.000. Kemudian yang ketiga yaitu kain tile.
kain tali ini karena biasanya memiliki pola, maka kain tali ini biasanya berada pada bagian luar baju untuk mempercantik baju. Nah, pengeluaran yang dikeluarkan dalam sebulan sekitar 90.000. Kemudian benang. Nah, benang ini digunakan untuk menjahit sebuah baju di Umi Cloth Shop ini. Nah, pengeluarannya yaitu 2.000. Kemudian tempelan bunga sebagai penghias baju sekitar 15.000. Kemudian renda 9.000. Kemudian badge sekitar 4.000. Kemudian pewarna pakaian. Nah, pewarna pakaian ini untuk memberikan aksen di baju sekitar 3.000. Nah, total BBL atau biaya bahan baku langsung ini sekitar 453.050. Nah, untuk berdasarkan perilaku biaya variabel, untuk tenaga kerja ini dibayar 40.000 per baju yang sudah jadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Tribayu Aji dengan nomor induk mahasiswa 2019-210666. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu laporan objek biaya. Di laporan objek biaya ini sendiri ada biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Saya akan menjelaskan sedikit pengertiannya, yaitu biaya langsung adalah biaya yang dapat dipisahkan dan dikenali secara langsung dan digunakan untuk memproduksi suatu satuan output. Sedangkan biaya yang tak langsung adalah biaya gabungan atau biaya overhead untuk semua satuan output yang diproduksi. Kemudian biaya tetap adalah biaya yang tetap konstan pada berbagai tingkat output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Biaya ini tidak terpengaruh oleh fluktuasi sesaat dalam tingkat aktivitas organisasi. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berubah dengan perubahan kuantitas output yang dihasilkan. Biaya ini secara langsung dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat aktivitas perusahaan. Sedangkan biaya semi variabel adalah biaya yang sifatnya itu sebagian tetap dan sebagian laginya itu variabel. Biaya semi variabel ini berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Langsung saja ke tabel laporan objek biaya. Biaya langsung kepada biaya tetap meliputi mesin jahit. Kemudian biaya langsung pada biaya variabel meliputi kain, benang, tempelan bunga, renda, pitge, pewarna pakaian. Kemudian biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung pada biaya semi variabel meliputi transportasi, sewa toko, gaji pegawai, dan telepon dan listrik. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rafael Farazi, nomor induk mahasiswa 2019-2120700. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai usaha baju anak-anak Umi Cloth. Dan di sini yang akan saya jelaskan sedikit adalah mengenai laporan dari laba rugi. Nah, laba rugi sendiri seperti di tabel berikut, itu terdapat penjualan neto sebesar Rp3.150.000. Kemudian ada HPP, harga pokok penjualan sebesar Rp697.50. Kemudian beban penjualan yang dimana rinciannya adalah biaya gaji sebesar Rp40.000. Ada
Adapun biaya administrasi meliputi rinciannya sebagai berikut: biaya transportasi sebesar Rp50.000, biaya sewa toko sebesar Rp600.000, biaya telepon dan listrik sebesar Rp300.000. Kemudian beban lain-lain tidak ada, dan untuk laba bersih ini dari penghitungannya adalah berasal dari penjualan neto sebesar Rp3.150.000 dikurangi oleh HPP sebesar Rp697.50, kemudian juga dikurangi oleh rincian pada beban penjualan dan juga dikurangi rincian pada biaya administrasi. Maka dengan itu laba bersih dapat ditemukan dengan jumlah sebesar Rp1.462.950. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.